Karena kita tuh berada di wilayah yang sangat, cepat menghadapi teknologi, tapi kita menghadapi literasi yang sangat kurang gitu ya. Kita kurang bisa membedakan yang mana yang asli, mana yang palsu, apalagi artificial intelligence gampang banget membuat gambar. Anak muda sekarang terkhusus mahasiswa dalam literasi digital seperti apa Mas yang Mas lihat gitu? Ada indikasi bahwa anak muda sekarang tuh kemungkinan lebih mempercayai AI AI, dibanding, oke. buatan manusia secara langsung itu sendiri. Halo sahabat 7, kembali lagi bersama saya Ananda Rahmat Hidayat di podcast Reportase 7. Kali ini saya akan membahas literasi digital di kalangan mahasiswa di tengah maraknya hoax dan buzzer. Di era media sosial hari ini informasi datang begitu cepat, tapi sayangnya bukan cuma informasi yang benar. Hoax, disinformasi, bahkan buzzer politik juga ikut membanjiri lini masa kita. Hari ini kita akan membahas literasi digital di kalangan mahasiswa, serta bagaimana menghadapi maraknya hoax dan buzzer. Telah hadir bersama kita Mas Tri Suharman dari Departemen Pendidikan AJI Jakarta. Sebagai profil, narasumber kita kali ini merupakan jurnalis senior dengan pengalaman panjang di dunia media nasional. Sejak tahun 2016, ia berkiprah sebagai koordinator liputan hingga produser news di Metro TV. Sebelumnya pada periode 2009 sampai 2016, ia bergabung dengan Tempo, baik di platform koran, media online maupun majalah. Karir jurnalistiknya dimulai di media lokal yakni Berita Kota Makassar dan Palopopos pada tahun 2006 dan 2008. Ia merupakan alumni Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dan aktif di berbagai pengetahuan sebagai dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi. Keahliannya meliputi jurnalisme data, cek fakta, serta literasi berita, yang juga ia tekuni sebagai trainer di berbagai forum pendidikan dan pelatihan. Salah satunya menjadi trainer news literasi di Asosiasi Media Siber, bener Mas? Iya, media cyber Indonesia. Sebagai pendahuluan tentang apa sih yang mau kita bicarakan kali ini, mungkin saya akan ngebahas apa itu literasi digital dulu. Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, menilai, menggunakan, dan memproduksi informasi melalui teknologi digital secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Langsung ke pertanyaan aja Mas, mungkin dari Mas sendiri, sepenting apa sih literasi digital bagi kalangan mahasiswa ini? Baik, ini pertanyaan menarik ya tentang literasi digital. Ini persoalan yang banyak dibahas hari ini karena ya kita tahu sendiri kita sekarang sudah masuk di era digital dan sudah melompat lagi ke artificial intelligence ya, di mana literasi digital itu sesuatu yang sangat penting untuk dipahami oleh khususnya untuk mahasiswa ya. Nah, kita tahu sendiri pada hari ini bahwa seperti yang sudah disampaikan tadi sama host bahwa hoaks gitu ya atau, berita bohong itu bukan lagi sesuatu yang, tidak sengaja disampaikan ke orang, tapi sudah menjadi sebuah industri bahkan gitu ya, baik itu di kalangan politik dan segala macam. Sehingga, masyarakat itu membutuhkan informasi yang sehat dan juga kemampuan kritis untuk mengenali hoaks tersebut. Itu mungkin sebagai pengantar saya, sehingga ya literasi digital itu sangat penting untuk masyarakat hari ini. Berarti untuk Seperti di kalangan muda seperti mahasiswa, eee, literasi digital yang baik itu tentang bagaimana mereka menganalisis sebuah informasi yang ada di khalayak, Mas. Betul, jadi gini, saya kebetulan seperti tadi sebutkan ya, bahwa saya itu salah satu trainer literasi digital, cek fakta, baik itu ada yang namanya pre-banking, ada debunking. Saya keliling di banyak daerah bersama AJI Indonesia dan Google Inisiatif ya, untuk memberikan training tentang bagaimana menghadapi, kondisi hari ini, literasi digital khususnya ya. Nah, ini kenapa ini penting? Karena kita tuh berada di wilayah yang sangat
cepat menghadapi teknologi, tapi kita menghadapi literasi yang sangat kurang gitu ya. Bahkan dan ini kita jangan bicara soal literasi digital tuh, kemampuan untuk membaca, menulis, enggak, tapi literasi digital itu adalah kemampuan kritis. Walaupun kamu seorang yang bisa baca tulis, kamu seorang sarjana atau mungkin bahkan pasca sarjana, tapi kamu tidak memiliki literasi yang baik, literasi digital, kamu bisa tersesat di dunia maya hari ini ya. Hari ini kita nggak bisa membedakan, bahkan ya kita kurang bisa membedakan yang mana yang asli, mana yang palsu, apalagi artificial intelligence gampang banget membuat gambar. Itulah mengapa dibutuhkan sebuah, dorongan bagi masyarakat khususnya anak muda dan mahasiswa untuk mengetahui atau memiliki kemampuan literasi digital, seperti itu. Tapi kalau, Masnya sendiri Iya melihat kondisi anak muda sekarang terkhusus mahasiswa, dalam, literasi digital, seperti apa Mas, yang Mas lihat gitu? iya, jadi ini ya, ini menjadi persoalan kembali lagi ya bahwa, masyarakat kita hari ini masyarakat ya kalau menurut ilmu komunikasi ya masyarakat konsumsi gitu ya, Iya, di mana mereka mengasup banyak informasi informasi yang ya, benar. melimpah ruah dan dari berbagai platform gitu ya. Dan, kemampuan mengasup ini tidak disertai dengan kemampuan kritis untuk melihat apakah ini informasi yang sehat ataupun yang enggak gitu ya. Dia akan telan aja semua. Bahkan dengan adanya artificial intelligence, sekarang artificial intelligence ya, itu sudah menjadi tempat curhat bagi anak muda ya. Iya, Jadi apa sih namanya, sehingga ada ada, kalau kita bilang ada indikasi bahwa anak muda sekarang tuh kemungkinan lebih mempercayai AI AI, dibanding, oke. buatan manusia secara langsung itu sendiri. Nah, sementara kita tahu sendiri AI hari ini itu tidak selalu akurat, bahkan banyak penelitian mengatakan bahwa itu sering halusinasi. Artinya apa? Ya, kondisi hari ini memang sangat genting gitu ya, mmm, apa namanya, sehingga, dibutuhkan sebuah langkah yang sangat besar untuk memberikan literasi digital kepada masyarakat, seperti itu sih. Oke, eee, tapi, dalam kondisi yang seperti Mas jelaskan itu membutuhkan apa, Mhm. bukan hanya sekedar bisa membaca informasi ya, tapi harus bisa memahami Yes, dan mengkritisi betul informasi yang datang. betul. Ada nggak Mas tips-tipsnya atau, cara yang benar ke depannya untuk kita, menerima informasi dengan runtut dan benar gitu? Oke, jadi gini, ini kalau penjelasan ada nggak kiat-kiatnya? Sebenarnya banyak banget ya. Intinya adalah, ketika kamu mendapatkan sebuah informasi yang ada di pikiranmu, jangan langsung mempercayai informasi tersebut. Kamu harus cross check gitu ya. Nah, ada kebiasaan, khususnya Gen Z hari ini, dia mendapat informasi dari TikTok, dia mengkonfirmasinya ke X misalnya. Itu menurutku kurang tepat ya. Harusnya kamu mendapatkan informasi dari TikTok, kamu setidaknya datang ke, eee, media yang kredibel gitu ya. Media yang kredibel apa? Banyak hari ini, kompas.com, Tempo, ada TV segala macam yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi, sebelum diberitakan oleh media nasional atau media lokal yang terverifikasi, Ya. jangan dulu langsung men-share informasi tersebut gitu ya. Karena itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Itu satu dari sekian banyak ya, yang bisa kita lakukan Iya. hari ini gitu, seperti itu. Jadi, pada kesimpulannya mungkin dari Iya pertanyaan yang tadi, kita, harus menahan dulu keinginan untuk men-share dan iya, menyebarluaskan, betul. sambil cross check secara mencari verifikasi yang benar Yes, dari, media-media yang bisa terpercaya gitu. betul gitu. Oke, Ya, sedikit saya tambahkan kenapa ke media nasional, karena ya media yang terverifikasi itu ya tentu sudah melewati, beragam apa sih namanya, syarat iya, di Dewan iya Pers. bener, Dia pasti sudah memiliki apa namanya, perusahaan, dia dia memiliki tanggung jawab dan yang pasti yang utama adalah memiliki kode etik iya, jurnalistik gitu ya. Ini kode etik jurnalistik ini sesuatu yang sangat krusial bagi sebuah media. Kenapa?
Kalau dia melanggar, karena kan media juga pasti biasa salah ya. Iya. Dia pasti nggak dipercaya masyarakat gitu ya. Ya artinya apa? Ketika dia tidak dipercaya oleh masyarakat, dia nggak akan dinonton, dia nggak akan dibaca gitu kan. Itu ada konsekuensi ya. Sementara kalau kamu merujuk pada media sosial nggak ada apa Iya. namanya konsekuensi seperti itu gitu. Ketika dia mengeluarkan informasi yang hoax gitu ya, habis itu dihapus, dia nggak ada tanggung jawab moral apa-apa, walaupun habis itu viral bukan Iya, main. benar. Seperti contohnya kemarin kasus mantan Menkyu Sri Mulyani gitu kan, Iya. misalnya gitu. Orang bisa membuat deepfake-nya ya, sehingga dia seolah-olah menjatuhkan guru dan Iya. lain-lain. Habis itu viral gitu. Itu siapa yang bertanggung jawab? Itu kan hal lahirnya dari media Dari sosial media gitu. Tapi sosial. kalau media media nasional yang melakukan itu, dia bisa bahkan bisa dipolisikan kalau ada yang melakukan itu gitu ya. Walaupun ya kita tetap berharap dia melalui tetap mekanisme dewan pers seperti itu. Karena di media ini punya berbagai alur verifikasi Yes, itu mungkin ya, dari betul. reporter naik ke tingkat selanjutnya dan Iya. pada akhirnya akan dipublikasikan. Iya. Mungkin itu menjadi ini ya, langkah verifikasi yang jelas. Berlapis, Iya, betul. berlapis itu. Oke. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin media sendiri adalah ini ya, tempat yang bisa dipercaya untuk mendapatkan suatu informasi. Harusnya seperti itu, media itu menjadi tempat terpercaya, karena media itu kan kalau menurut Bill Kovac ya kan, Iya. itu adalah tempat di mana kamu mencari kebenaran gitu ya. Iya. Dia memperjuangkan sebuah kebenaran, dan kebenaran itu bisa ada di mana-mana. Hari ini mungkin media mengatakan A gitu ya, besok berbeda gitu. Itu Iya. tidak bisa kita mengatakan bahwa itu hoax gitu, Hoax, tapi ya. itu kebenaran yang berlanjut Iya. gitu ya. Karena sesuatu itu kan pasti bergerak gitu Iya. ya. Seperti itu sih. Jadi harapan saya adalah teman-teman, apalagi khususnya Gen Z, anak muda hari ini, adalah kamu harus kritis gitu. Itu di luar dari semua itu, kamu harus selalu meningkatkan critical thinking ketika mengasup sebuah informasi gitu ya. Karena informasi yang menarik itu belum tentu benar gitu ya. Iya. Dan ketika kamu termakan informasi tersebut, itu kamu rentan gitu. Kamu bisa masuk penjara barangkali, atau kamu bisa terkena sebuah kasus, Iya. atau bahkan mungkin kena bogem. Nah, banyak juga yang terjadi seperti Iya. itu ya. Dampaknya Mungkin akan sangat luas banyak. jika Iya. tidak terverifikasi secara benar. Iya. Ya. Mungkin terima kasih banyak Mas atas insight yang diberikan Yes. dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Saya Ananda Rahmat, mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast 7. Tetap kritis, tetap waras di ruang digital. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya, luar biasa ya. Keren.